Pekan ini banjir kembali melanda sejumlah titik di Jakarta. Saat air menggenang seringkali kita hanya melihat dampaknya. Tapi di balik itu ada ratusan petugas yang berjibaku membersihkan sampah, mengupayakan air tetap mengalir tanpa hambatan. Siapakah mereka dan seperti apa perjuangan yang mereka harus hadapi? Berikut selengkapnya dalam segmen Sehari Menjadi. Kalau di titik ini memang rata-rata pakai alat berat. Cuman untuk beberapa titik ini tetap harus pakai manual, terutama yang nyangkut-nyangkut begini nih. Hujan bulan Juni, sebuah kalimat puitis dari Sapardi Djoko Damono. Namun di Jakarta dan sekitarnya, hujan di pertengahan tahun ini jauh dari sekedar basah. Bahkan ketika cuaca terik biasanya terjadi di bulan Juli, hujan masih kerap terjadi dan menggenangi penjuru kota. Salah satu penyebabnya adalah luapan aliran air dari Sungai Ciliwung. Tapi para petugas tidak berdiam diri. Selama 24 jam mereka menyaring dan mengangkut sampah agar tidak menumpuk dan menghambat arus. Inilah unit penanganan sampah Badan Air Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Selamat datang pemirsa. Di segmen Sehari Menjadi ini adalah sampah yang berhasil disekat di TB Simatupang sebelum masuk ke sungai-sungai yang ada di Jakarta. Dan ini dalam waktu beberapa hari saja. Dan ternyata permasalahan belum usai. Sampai ujung Jakarta juga masih ada sampah. Saksikan selengkapnya di segmen Sehari Menjadi kali ini. Kita akan bersihkan sampah-sampah dari sungai yang ada di Jakarta. Oh banget. Meski debit air telah surut, sampah yang masih mengapung di Sungai Ciliwung tetap beresiko jadi bendungan kecil yang memicu banjir di titik-titik rawan. Volume boleh berkurang, tapi ancaman tidak bisa dibiarkan. Sekarang buat narik sampah dari ujung sana biar kita tumpukin di sini. Kalau yang sudah di sini fungsinya berarti? Nah, nanti diangkat sama power plus. Oh diangkat. Iya. Oke, saya belajar ya Bang ya. TB Simatupang, Jakarta Selatan, sebuah proyek krusial telah diinisiasi. Ini adalah penyekatan sampah vital garda utama sebelum limbah masuk ke jantung ibu kota. Yang susah ini nih kalau lagi ngeberesin permasalahan sampah menggunakan alat berat, yang tricky adalah dia itu seperti main drum ya. Kalau main drum kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan beda, ini juga seakan-akan seperti itu. Ini ada kaki juga gerak di sini nih. Ini yang maju yang mana ya? Oh yang maju yang ini. Salah, ini maju. Saringan sampah yang sudah beroperasi sejak tahun 2023 ini tidak hadir dalam skala kecil. Setiap hari ia mampu mencegah belasan hingga puluhan ton sampah kiriman dari hulu Sungai Ciliwung. Pas lagi numpuk-numpukan sampah, ini tuh sampai ke atas dong? Iya, ini sampai ke atas. Ini diikat pakai rantai. Diikat pakai rantai. Jadi ini saya seakan-akan lagi ada di bagian hampir dasar, ketinggiannya itu tuh ada yang dicat warna biru. Tapi kalau kata abangnya kalau lagi banjir bisa sampai atas ini bulan 2 kemarin ke atas. Sampai atas ya. Ya. Sungai Ciliwung membentang sepanjang 120 km dari Bogor hingga utara Jakarta dengan daerah aliran sungai seluas 387 km persegi. Dan sepanjang alirannya sampah organik rumah tangga terus terbawa. Aduh bang, biar kita pasin posisinya. Kalau nggak pas nggak bisa bang? Enggak, takutnya jatuh bang. Apanya yang jatuh? Kayunya. Kita pasin gini, kan udah di ini dia. Udah kena kan? Aman berarti. Kalau misalkan sampai sampahnya itu nggak keangkat dalam sehari itu gimana bang di sini bang? Bisa mengakibatkan banjir bang. Sama ada komplainan dari warga juga. Jadi di sini sampah harus langsung diangkat bang. Oleh karena itu, sebelum memasuki Jakarta, sampah-sampah ini wajib ditahan dan diadang. Jika tidak, mereka bisa menyumbat aliran sungai kecil, memicu bendungan, dan memperparah bencana banjir. Tantangannya sih, paling kalau sampah panjang nggak bisa. Takutnya kena rumah. Oke, makanya dikit-dikit ya. Iya, dikit. Tapi menggunung itu berapa minggu bang? Seminggu, 2 minggu, atau berapa hari? Untuk begini? Iya, berapa minggu? 2 hari. 2 hari? 2 hari. Udah menggunung segitu? Iya. 2 malam. 2 malam doang? 2 malam doang.
Mesin berderu, tangan-tangan bergerak, 7 alat berat dan 102 petugas berjibaku menyaring sampah yang seakan tidak pernah berhenti. Semuanya demi satu hal, agar sungai tidak lagi jadi sumber petaka. Kalau alat ini, alhamdulillahnya udah power steering ya Bang ya. Jadi udah tidak seberat itu, tapi tetap aja ada tantangannya apa? Pas lagi dorong tadi yang saya ngeliat, kalau nggak merhatiin kiri kanan, takutnya teman-teman lagi yang lain kerja itu bisa kesenggol lah istilahnya. Ini walaupun cuma bambu, berasa juga. Kalau kesenggol, ini mundur ya Bang ya. Cuaca tidak bisa ditebak akhir-akhir ini. Sesaat sore diguyur hujan, namun di siang hari teriknya bisa terasa membakar kulit. Ini terlihat simpel karena mungkin cuma beberapa momen saya belajarnya. Tapi kalau lagi full, 24 jam. Petugas kagak istirahat, istilahnya ganti-gantian pun istirahat. Kenapa? Kalau sampai ini sampah segini banyak tetap di aliran sungai, makin parah banjir. Pertanyaannya, berapa sebenarnya bobot sampah yang berhasil disekat di titik ini selama 2 hari kemarin sebelum semua masuk Jakarta? Alhamdulillah Bang, 2 hari kita tanganin sampah seperti kita lihat di belakang, 600 ton itu kita angkat. Kemarin diameternya mungkin kalau dipeluk dengan orang ya, skalanya bisa 3-4 orang tuh baru bisa kepeluk. Dan untuk panjangnya kurang lebih 8-11 meter. Coba bisa kita bayangin kalau kayu sebesar itu terbawa hanyut ke hilir, terus ada rumah-rumah di bantaran kali, ya kan, ngehantam rumah, nggak cuman material jadi kerugiannya Bang, tapi nauzubillah min zalik, nyawa juga bisa jadi taruhan. Di titik ini ada 2 sekat sampah yang dirancang khusus untuk ikut naik turun mengikuti pasang surut air. Seandainya kita tidak angkat sampah di sini, pasti akan terjadi efek bendung di bawah. Ketika sampahnya kita angkat, otomatis airnya akan cepat jalan ke hilir gitu. Bisa kayak gitulah. Kemarin tuh sampai di angka 23,5, kenaikan sekitar 7 meteran lah. Tanggal 5-6 Juli. Sungai Ciliwung terbagi dalam 7 segmen penyekatan. Setiap segmen jadi titik pengendalian sampah. Saya kini berada di segmen 2, tepatnya di kawasan Rawajati, Jakarta Selatan. Walau debit sampah di titik awal masuk Jakarta sudah berkurang, sampah masih terus mengalir bersama derasnya arus. Memang tidak sebanyak ketika banjir kemarin, tapi cukup untuk menjadi sumber masalah di hilir. Di sini timbul putaran air, jadi memang ini setiap hari air sampah berputar di sini, di lokasi ini. Berarti jadi, misalkan kalau nggak diangkat nggak akan bisa masuk ke sekat dan sebagainya dong? Apabila tidak kita tanganin di sini, ini sampah makin menumpuk, makin menutupi aliran ini. Petugas DLH DKI Jakarta mencatat ada lebih dari 50 belokan di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, khusus di wilayah Jakarta. Sampah wajib dibersihkan manual, persis seperti yang sedang dilakukan saat ini. Tapi setelah ada saringan TBC Matupang, alhamdulillah sampah yang masuk dari Bogor, Depok itu sudah tersaring di TBC Matupang, sehingga yang masuk ke dalam kota Jakarta sangat berkurang. Berapa persen kira-kira aja? Itu sekitar 90%, Bang. Tidak hanya genangan, banjir kemarin juga membawa musibah longsor bagi sebagian warga. Bang, itu baru longsor? Baru ini banjir kemarin, banjir kemarin aja. Yang baru beberapa hari itu? Iya. Ini longsornya? Iya. Di sini kita bisa lihat langsung bagian rumah yang rusak parah setelah tanahnya ambles. 2 hari lalu kan ada banjir kiriman dari Bogor. Dan ini rumah yang di bantaran Ciliwung ini terhantam banjir, jadi longsor rumah warga. Sampah-sampah ini nanti ya kita bersihkan, kita angkut pakai perahu. Gitu. Beragam upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah perlahan membawa dampak positif bagi warga di sekitar lokasi. Dulu di sini 1 leher, di rumah 2,5 meter. Yang dulu waktu jembatan belum dijebol, Masya Allah penuh, bisa berjalan kaki di sini. Iya benar. Sekarang kan katanya ada saringan sampah. Itu bermanfaat banget. Itu benar-benar mengurangin sampah. Mau udah berapa lama tinggal di sini, Pak? 15 tahun. Perjalanan belum berakhir. Kita masih akan susur lagi ke sektor kelima. Ini sektor 2. Kita lanjut. Aman, Bang? Perjalanan saya berlanjut menuju segmen kelima di aliran Sungai Ciliwung, tepatnya di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Di lokasi ini total 12 personel dan 3 alat berat siap siaga membersihkan sungai. Di sini tumpukan sampah kembali terlihat signifikan.
Namun berbeda dengan sebelumnya, sebagian besar sampah yang mengalir di titik ini berasal dari dalam kota, bukan lagi kiriman dari daerah penyangga. Ini kalau di titik ini memang rata-rata pakai alat berat. Cuman untuk beberapa titik ini tetap harus pakai manual, terutama yang nyangkut-nyangkut begini nih. Bambunya ngelungker, jadi dia lurus, terus dia ngelungker kayak gini. Kalau udah gini memang kudu koordinasi. Sampah sekecil apapun tidak boleh diabaikan, karena yang kecil bisa jadi awal masalah yang lebih besar. Kalau sampai ini sampah nggak keangkut, dampaknya gimana Bang? Yang ini kan kecil kayaknya nih. Iya, kalau biasa sampah ini kita nggak bersihkan, itu bakal menggunung ke atas dia. Nambah lagi sampai ke atas jembatan. Jadi tiap hari kita bersihkan. Inilah momen tantangan kita di sini. Bersama petugas saya diajak turun ke lokasi dan di depan mata satu sekat sampah terlihat putus. Tidak kuat menahan derasnya arus dan tingginya tumpangan sampah beberapa hari terakhir. Dan sebetulnya sampah yang seakan kami buang tadi masih akan tersangkut di sekat-sekat berikutnya. Jadi kita ada lagi sekatan di Permai dan sekatan lagi Kali Adem dan langsung menuju ke laut. Oh, berarti masih ada 2 sekat Masih lagi. ada penyekatan lagi. Tapi kenapa itu yang paling utama Bang? Karena paling utama itu di sini kita ada strateginya pengangkutannya mudah gitu. Ya, jadi volumenya bisa penampungan bertonton. Menuju hilir, perjuangan petugas semakin berat. Sebab di ujung laut Jakarta, setiap sampah yang lolos bisa meninggalkan dampak serius. Kenapa kita bikin sekat sampah? Karena kalau misalnya kita nggak bikin sekat sampah, sampah itu kan langsung lari ke laut. Nah, di laut nanti terjadi penumpukan sampah dan sedimentasi akan lebih tinggi. Kita mungkin tidak pernah melihat mereka, tapi kota ini terus berjalan karena mereka terus bekerja dalam sunyi, dalam bau, dan dalam derasnya arus yang tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, kerja keras mereka tidak akan berarti maksimal tanpa kerjasama dari kita semua, masyarakat, agar air bisa mengalir lancar hingga ke ujung Jakarta tanpa lagi mengenangi rumah-rumah warga ibu kota. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Jakarta.